Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandy Aulia dengan NIM 2023-11329. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem kontrol adaptif saya, di mana konsep dasar model reference adaptive control atau MRAC. Yang pertama kali kita akan membahas latar belakang. Model Reference Adaptive Control (MRAC) merupakan salah satu pendekatan dalam sistem kontrol adaptif yang dirancang agar keluaran sistem nyata atau plan dapat mengikuti perilaku dari suatu model acuan yang telah ditentukan. Prinsip utamanya adalah menyesuaikan parameter pengendali secara otomatis ketika terjadi perubahan karakteristik atau ketidakpastian pada sistem. Dengan kata lain, MRAC memungkinkan sistem untuk tetap stabil dan memiliki respon yang diinginkan meskipun terdapat gangguan atau perubahan pada parameter internalnya. Dalam banyak kasus, parameter sistem seperti konstanta waktu, gain, atau faktor inersia tidak selalu diketahui secara pasti atau dapat berubah terhadap waktu, sehingga metode konvensional sulit diterapkan. MRAC hadir sebagai solusi yang adaptif dan fleksibel untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya ada komponen utama dari MRAC. Struktur dari MRAC terdiri dari 4 komponen utama, yaitu plan, model referensi, pengendali adaptif, dan hukum adaptasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai plan. Plan merupakan sistem fisik yang dikendalikan di mana parameter atau model matematikanya tidak diketahui secara pasti. Selanjutnya ada model referensi, berfungsi sebagai acuan yang mendefinisikan respon ideal yang diinginkan dari sistem. Selanjutnya ada pengendali adaptif, bertugas menghasilkan sinyal kendali berdasarkan parameter yang selalu diperbarui oleh hukum adaptasi. Selanjutnya ada hukum adaptasi, merupakan algoritma yang mengatur cara parameter-parameter pengendali tersebut diperbarui secara real-time berdasarkan perbedaan antara keluaran plan dan model referensi. Interaksi antara keempat komponen ini menghasilkan sistem kontrol yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan tanpa interferensi manual. Selanjutnya ada prinsip kerja MRAC. Prinsip kerja MRAC berfokus pada usaha untuk meminimalkan error antara keluaran plan dan keluaran model referensi. Sinyal referensi diberikan ke dua sistem, lalu error ET sama dengan YP atau tes dikurangi MT dihitung. Berdasarkan error tersebut, hukum adaptasi memperbarui parameter kendali agar respon plan semakin mendekati respon model. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sampai error menjadi sangat kecil atau mendekati nol. Dengan cara ini, MRAC mampu menjaga performa sistem secara otomatis meskipun terjadi perubahan atau ketidakpastian parameter pada plan. Selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan dari MRAC. Yang pertama kita membahas mengenai kelebihan. MRAC mampu menyesuaikan parameter kendali secara otomatis terhadap perubahan karakteristik sistem tanpa memerlukan model plan yang pasti. Sistem ini tetap stabil dan akurat meskipun terjadi gangguan atau perubahan kondisi kerja, sehingga efektif untuk sistem dinamis dan kompleks. Selanjutnya ada keterbatasan. MRIC membutuhkan komputasi tinggi karena proses adaptasi berlangsung secara terus-menerus. Sistem ini sensitif terhadap noise, dan bila laju adaptasi tidak dirancang dengan tepat, dapat menimbulkan osilasi atau ketidakstabilan pada respon sistem. Selanjutnya ada contoh kasus penerapan dari MRIC. Dalam penerapan sistem kontrol adaptif MRIC pada pengaturan kecepatan motor DC. Motor dikontrol agar kecepatan rotornya mengikuti kecepatan referensi yang diinginkan, meskipun terjadi perubahan beban atau variasi parameter seperti
tahanan, dan induktansi. Sistem MRIC menggunakan model referensi yang menggambarkan perilaku ideal motor, kemudian membandingkan output motor aktual dengan output model referensi untuk menghasilkan error. Berdasarkan error ini, algoritma adaptasi secara real-time menyesuaikan parameter kontrol agar motor dapat mengikuti respon yang diinginkan. Dengan cara ini, motor tetap mampu mempertahankan kecepatan yang stabil dan akurat, meskipun kondisi beban berubah-ubah atau terjadi ketidakpastian pada parameter motor, sehingga performa sistem lebih andal dibanding kontrol konvensional. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan. Kesimpulan dari penerapan MRIC di sini, pada pengaturan kecepatan motor DC menunjukkan bahwa sistem kontrol adaptif memiliki kemampuan untuk menyesuaikan parameter kontrol secara real-time, sehingga output motor dapat mengikuti perilaku model referensi dengan akurat dan responsif. MRIC terbukti efektif dalam mengatasi ketidakpastian dan perubahan parameter sistem, seperti variasi beban, perubahan tahanan, dan/atau induktansi motor, sehingga performa motor tetap stabil dan presisi. Dengan pendekatan ini, MRIC mampu mempertahankan stabilitas dan kualitas kontrol meskipun kondisi operasi berubah secara dinamis, sehingga menegaskan keuntungan sistem kontrol adaptif ini dibandingkan metode kontrol konvensional yang kurang fleksibel terhadap perubahan parameter dan gangguan eksternal. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.